Jadi asumsi yang disebut oleh Raymond ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan. Di sisi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir. Orang Joko Widodo di dalamnya juga ada redaksi-redaksi yang menurut klien kami mengintimidasi. Misalnya, saya sih kasihan, tapi yang mau gimana lagi begitu. Jadi klien kami merasa ini intimidasi secara komunikasi, jadi kita kasihan pun sekarang dianggap intimidasi. Ya. Skripsi Jokowi itu kelihatan ada pembatasnya. Pembatasnya namanya pembatas buku yang ada tulisannya namanya perdana ya. Saya menarik itu kenapa? Karena dari situ kita bisa tahu bahwa ini dicetak atau dijilidkan di percetakan atau apa istilahnya jasa percetakan yang bernama perdana. Kemudian saya minta ya kepada teman-teman yang ada di perpustakaan itu coba dicari lagi skripsi-skripsi yang ada batasnya yang perdana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, dan banyak yang seangkatan Pak Jokowi juga, di atas angkatannya juga banyak, di bawahnya juga. Dari tahun 79 itu sudah ada perpustakaan perdana, bahkan sampai tahun 88. Nah, bukan hanya di Fakultas Kehutanan saja ternyata ya. Setelah saya telusuri, bahkan ada kolega saya yang namanya Pak Heru Marwata, nanti Anda bisa cari di Facebook ya, ada dipublis juga itu ya, itu dari Fakultas Sastra. Jadi ada banyak dosen-dosen yang lain atau bahkan ada banyak mahasiswa alumni lain yang juga mencetakkan ya skripsinya di perdana, dan itu sama semua ya, sama semua cetakannya. Jadi dari situ sebenarnya saya sudah punya feeling ini sama semua. Jadi asumsi yang disebut oleh Raymond ya, bahwa ini hanya bisa diproduksi dengan teknologi digital zamannya 90-an harus menggunakan Microsoft Word, itu sudah terbantahkan di situ ya. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya menghubungi dia pertama kali. Raymond ya, saya kirimkan mungkin chatnya ya, nanti saya coba tunjukkan chatnya, tapi saya coba ceritakan deskripsinya dulu ya. Saya hubungin dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa asumsi dia itu tidak benar, bahwa teman-teman yang lain juga menggunakan teknologi yang sama, menggunakan font yang sama, gak ada bedanya. Itu yang pertama kali. Artinya itu untuk membantah ya asumsi berkaitan dengan font ya. Kenapa? Karena nggak mungkin juga itu dipalsukan semua, karena saya lihat sendiri, saya rasakan sendiri, dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi, saya ajak dia datanglah ke sini, berdua kita, saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu, buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah fontnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya, tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi ya. Kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat ya. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang begitu ya. Tanpa harus menunggu pengadilan yang prosesnya panjang, belum lagi nanti mungkin ada banding, kasasi dan seterusnya.
Kenapa kedua belah pihak tidak bertemu? Anggaplah dalam sebuah ruang tertutup, Joko Widodo perlihatkan ijazahnya, Roy Suryo, Rizwan Syarifar lakukan pengecekan terhadap ijazah tersebut, selesai sudah. Dari kami. Ya, Pertama, tidak pernah ada tawaran itu. Yang kedua, ini domainnya bukan lagi domain Roy Suryo. Maka kenapa Roy Suryo meminta itu tampilkan di hadapan publik? Kenapa? Yang butuh diyakinkan bukan hanya Roy Suryo. kalau kemudian Mas Ahmad selalu mengatakan tunjukkan ke publik, Iya. hari ini pertanyaan baliknya pasti akan publik yang mana? Karena itu saya memilih untuk menguncinya, dua pihak ini saya kunci rapat-rapat dalam sebuah ruangan. Silakan tunjukkan ijazahnya, lakukan pengujian di sana, sudah selesai. Cukup kan? Enggak, karena hari ini klien kami ini punya tanggung jawab publik. Kalau itu kemudian sepanjang ijazahnya itu kelihatan. terbuka ya, Iya. terbuka, disaksikan kamera, publik bisa melihat, oh oke, itu yang kami tunggu. Untuk apa? Untuk publik juga tahu bahwa prosesnya transparan. Sekarang begini saja Mas Ahmad. Iya. Setelah Rizwan dan Roy Suryo melakukan pengujian di tempat dalam ruang tertutup terhadap ijazah Joko Widodo, Kami nggak mau ada fitnah. justru nanti Roy Suryo dan Rizwan Syarifar mengumumkan ke Enggak, publik. kami nggak mau ada fitnah. Masuk angin lah itu di ruang itu, ngomongnya sesuai keinginan Jokowi. Kami nggak mau ada fitnah. Berarti benar dugaan saya. Apa itu? Walaupun ini sedang menjadi sebuah proses hukum, tapi menarik atensi publik tampaknya merupakan target utama. Bukan untuk hukum itu sendiri. Bukan, Tapi justru. sungguh-sungguh untuk membangun opini publik. Justru target kami adalah memberikan keyakinan publik bahwa barang itu sahih, sehingga publik tidak perlu bertanya kepada kami. Jika itu yang melakukan kami, sementara publik tidak melihat, kami posisinya akan sama seperti kuasa hukum, sama seperti media. Kenapa? Lah mereka sebelumnya nggak dipercaya, apalagi kami. Bahkan justru akan jadi fitnah bagi kami. Jangan-jangan kalian masuk angin, tadinya kenceng misalnya, kalau itu nanti hasilnya berbeda dengan selama ini diyakini begitu loh. Kalau fair, ya sudah, tampilkan publik, semua undang, cek, selesai. Dan ditampilkan itu di ruang persidangan. Ruang publik. Kalau ruang persidangan kan kita masuk persidangan. Ruang publik pun nggak jadi sulit untuk diterima oleh nalar saya. Ini kita ingin bicara tentang pengujian saintifik sebagai dasar kerjanya proses hukum, atau sebetulnya sekali lagi ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi kalau membangun opini publik, ya ini politik Mas Ahmad, bukan hukum. Jadi begini, kalau persoalan ini opini publik menjadi dasar bahwa ini politik, saya balik. Kenapa kasus yang kami laporkan hanya Dumas, tidak langsung diterbitkan LP, sehingga equal kasus kami dengan kasus yang ada di Polda Metro Jaya? Apa ada target politik? Perlakuannya kenapa tidak sama? Kenapa tidak sama? Tidak sama. Itulah yang kami laporkan ke Komnas HAM. Kenapa kami tidak punya kedudukan hukum yang sama? Kenapa ini harus di Dumas? Kenapa dihentikan di proses Dumas? Kenapa nggak masuk pada penyidikan? Yang dilaporkan Komnas HAM siapa? Yang dilaporkan Komnas HAM Saudara Joko Widodo. Joko Widodo. Joko Widodo. Loh, kok malah Joko Widodo? Iya, karena Yang memperlakukan secara tidak fair adalah Polri. Anggaplah demikian. Kenapa dilaporkan ke Komnas HAM adalah Joko Widodo? karena laporan Joko Widodo di dalamnya juga ada redaksi-redaksi yang menurut klien kami mengintimidasi. Misalnya, saya sih kasihan, tapi yang mau gimana lagi begitu. Jadi klien kami merasa ini intimidasi secara komunikasi, jadi kita Kasihan butuh pun perlindahan. sekarang dianggap intimidasi. Ya, karena bahasa saudara Joko Widodo, kami selalu kaji ini selalu sen kanan belok kiri. Kami tidak bisa mempercayai statement yang zahir, tapi kami kaitkan dengan sejumlah presiden. Ini ilmu tafsir jadi bermain ini. Ya, TPUA yang sudah menggugat Pak Jokowi seharusnya menggugat juga KPU dalam hal ini. Coba deh logikanya. Di wali kota lolos, gubernur lolos, pilpres kali kedua. Kenapa enggak di awal-awal Anda persoalkan ini? Ini maksudnya apa? Motivasinya apa sih gitu? Dari sisi filsafat lah ya. Anda mencederai, membuat pemimpin bangsa ini secara fakta. Lepaslah dari dia kelemahan kekurangannya. Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Saya adalah warga negara Republik Indonesia, begitu kan? Ingin mempermalukan, menghinanya. Apa kata dunia? Mau seperti itu adab bangsa Indonesia. Orang sudah selesai bertugas. Kecuali Bu Nasrian, kasus Wakil Bupati Mas Ahmad. Sebelum dilantik, kita proseskan kasus ijazahnya. Saya pikir ini adalah proses pembuktian secara hukum dan politik. Konsekuensinya gagal lantik. Ini sudah 2 kali presiden. Status hukumnya. Nah, dalam konteks seperti itu, karena memang ini adalah proses hukum, Barreskrim sedang hentikan, di Polda Metro Jaya lanjut pencemaran nama baik. Bagi Gerindra, biar proses hukum berjalan. Kalau seandainya orang mengatakan
kembar, matahari kembar, Prabowo takut segan sama Pak Jokowi. Pak Prabowo gampang aja menggunakan kekuasaannya.